akses masuk ke beberapa negara, khusus negara Eropa. Ya, di sana diberikan keterangan bahwa visa itu bisa masuk ke 98 negara. Nah, dia juga masuk ke peringkat 54 dari dunia, 90 negara. Ini info dari Oktober 2018. Ada kemudahan bagi negara atau rakyat Timor Leste untuk pergi ke luar negeri. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat di tema kita adalah kita warga kerajaan surga. Bagaimana kita punya akses masuk atau melihat masuk tinggal menjadi warga kerajaan surga. Ya. Tentu kita akan belajar sesuai dengan firman Tuhan, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang memberitahukan, mengajarkan kepada kita. Di ayat 20 itu khususnya kita akan perhatikan bahwa di sana dikatakan lagi, saya akan baca ulang. Ini pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, kalau terjemahan yang lain dikatakan kewarganegaraan surga itu atau tanah tumpah darah kita, ya, tanah tumpah darah kita yang berhubungan dengan kelahiran kita, hidup kita. Karena kewargaan kita terdapat di dalam surga, di sana dikatakannya warga kerajaan surga. Kalau Alkitab lain mengatakan ke rumah Bapa atau kerajaan surga, ya, itu tempat asal, tempat kita lahir. Nah, apa yang dimaksudkan? Untuk menjadi warga kerajaan surga harus ada syarat, atau yang tidak boleh tidak adalah syarat mutlak yang harus kita punyai. Karena orang gampang bicara tentang surga, gampang menyebut nama Tuhan, ya, mudah untuk mengatakan berkat, mudah sekali minta mujizat, mudah sekali minta ini dan itu. Nah, ini tanpa kita sadari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Syarat yang pertama adalah orang atau kita yang akan menjadi warga surgawi atau kerajaan surga, pertama dia harus lahir baru. Ya, Yohanes 3 ayat 3, ya. Kerajaan surga adalah pemerintahan Allah, atau boleh dikatakan wilayah ilahi. Nah, orang-orang yang punya hubungan dengan Allah, dapat masuk atau akses untuk bisa ke surga, bisa menjadi warga kerajaan surga, baru bisa masuk ke dalamnya. Nah, hal ini tetap harus, senang atau tidak senang, suka tidak suka, kita harus ada hubungan dengan Tuhan, dengan Allah yang menjadi pencipta, bukan hanya bumi tetapi surga. Di sini perkara-perkara Allah hanya Allah yang tahu, Allah yang bisa untuk memberikan akses itu kepada kita. Bagaimana? Yaitu melalui tadi lahir baru. Apa itu lahir baru? Kisah daripada Nikodemus di Yohanes pasal 3. Dia datang kepada Tuhan Yesus, ingin bertanya bagaimana bahwa Yesus itu berasal dari surga, ya. Guru itu berasal dari surga. Apa yang harus dilakukan? Dan Yesus memberikan penjelasan di sana, dikatakan bahwa kamu harus lahir kembali. Lahir dalam arti secara rohani, ya. Lahir kembali dari Allah. Kalau ayat yang ke-6 di sana, pasal 3 ayat ke-6 di Yohanes, apa yang lahir secara jasmani bersifat jasmani, itu ada di bumi, ya, tentu ada di dunia. Tapi apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Di dunia ini kita lahir, bukan di surga, ya. Jadi kita mendapatkan dua status atau dua kelahiran
kelahiran di waktu kita dilahir dari kandungan ibu kita, dan kelahiran ketika kita percaya kepada Kristus itu lahir baru. Ya. Percaya kepada Yesus, mengakui Yesus sebagai Juru Selamat, dan Yesus juga mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah kan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Hanya melalui Yesus Kristus. Ini penting sekali, kadang tidak sadar. Ada orang bicara tentang kerohanian, ada orang bicara tentang Tuhan, ada orang bicara tentang pelayanan, ada orang berbicara hal yang rohani, tetapi yang menjadi standar, yang menjadi hal yang mutlak untuk itu adalah dia harus lahir baru, ya. Itu penting sekali, semua kita harus alami itu sebagai orang yang mau menjadi warga kerajaan surga. Apakah kita sudah lahir baru? Maka satu pertanyaan yang besar, pergumulan yang besar bagi kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah adanya pertobatan setelah kita mendapatkan lahir baru, percaya kepada Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ada pertobatan seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus juga mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Bagi orang-orang pada zaman itu, mereka pikir agama itu membuat mereka bisa dapat masuk akses ke kerajaan surga. Ternyata tidak. Ya. Hanya melalui Yesus, hanya ada pertobatan baru bisa mendapatkan itu, baru bisa melihat, baru bisa masuk dan bahkan tinggal di dalamnya, ya. Itu bagian yang kedua yang harus ada dimiliki, ya, seperti pengalaman Rasul Paulus. Dia pertamanya menganggap dirinya benar, menganggap dirinya baik, menganggap dirinya memenuhi syarat untuk bisa masuk kerajaan surga. Ternyata ketika berjumpa dengan Kristus, dia diubahkan, bahwa dia mengalami pertobatan dan segala seluruh hidupnya berubah, ya, menjadi pengikut Kristus, menjadi orang yang diubahkan oleh Tuhan. Dan saya juga sudah bicarakan soal dosa itu menjadi keseriusan di dalam hal ini. Kita tidak mungkin dalam keberdosa kita masuk kerajaan surga. Ini harus dibereskan. Dan di dalam pertobatan ini, dalam penyesalan ini, kita berdosa, kita mengakui dosa kita lepaskan. Itu harus kita tinggalkan, total lepaskan, ya. Nah, dosa tetap ada dua, dosa asal dan dosa perbuatan. Dosa asal itulah yang harus kita bereskan, karena sejak dalam kandungan kita dalam dosa. Dan kita juga harus selesaikan itu datang kepada Tuhan. Lalu dosa yang setelah kita percaya Tuhan, kita masih bisa berbuat dosa, masih bisa. Tetapi kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Nah, dosa perbuatan ini kita harus juga selesaikan, karena ini menjadi celah, menjadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan, untuk masuk dalam kerajaan surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya penyangkalan diri. Di Matius 10:28, ya. Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri. Menyangkal diri melepaskan yang kita tadi, dosa-dosa, keinginan, kesenangan dunia ini harus lepaskan. Nah, di sini kita akan melihat bahwa siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, dia tidak layak bagiku. Nah, ini kan sesuatu yang sulit kita pahami, kita mengerti bagaimana bisa menyangkal diri sedangkan saya masih di dunia ini. Tubuh saya masih terikat dengan segala keinginan dan hawa nafsu saya. Seperti apa yang dijelaskan di ayat yang sebelumnya, ayat 18. Ketika kita membuat makan, minum, keinginan hawa nafsu itu Tuhan kita, itu kita sudah menjadi seterus salib Kristus. Ya. Jadi ini sangat dalam sekali juga untuk kita ingat, sadari. Ada memang beberapa contoh yang kita pikir hampir memenuhi syarat. Kita kalau belajar dengan Rasul Paulus, dia ada pertobatan, tetapi di perjanjian baru kita ada jumpa lagi satu
tokoh, seorang anak muda, bahkan juga disebut Alkitab bahwa dia juga seorang pemimpin. Lalu disebutkan juga dia juga sebenarnya sudah memenuhi syarat buat dia untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi dia bertanya, perbuatan baik apakah supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Dan dia dapatkan itu perbuatan baiknya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kisah ini kan ada di kisah Lukas juga pasal 18 sampai ayat 27. Ketika Tuhan mengatakan bahwa kamu harus hidup seperti ini, 10 hukum habis, seluruh 10 hukum dia bisa lakukan, turuti. Tetapi ketika sampai kepada titik tertentu di mana dia mempunyai harta milik yang begitu banyak, di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga. Ya, beroleh harta di surga. Lalu kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan intinya selanjutnya anak muda itu tidak berbuat apa-apa, dia tidak mengikuti apa-apa karena berat sekali dia melepaskan harta yang ada. Nah, di sini kita akan lihat bahwa belum tentu orang yang mengikut Tuhan, mengatakan dirinya saleh, bisa juga mengikut Tuhan karena tidak ada penyangkalan diri, ada kesenangan pribadi diri sendiri sehingga dia tidak bisa mengikut Tuhan. Itu pokok yang pertama. Tapi yang mengerikan lagi ya, cerita bagian yang berikutnya tentang Matius pasal 7 ya, kita perhatikan. Matius pasal 7, silakan baca di situ dan lihat, tapi kita akan baca ayat yang ke-21 ya. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, kita kan lihat, padahal dia mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Nah, itu barangkali juga dia melayani. Ya. Tetapi kita lihat bagian yang terakhir. Hanyalah engkau yang melakukan perbuatan jahat. Ya, moga-moga kita tidak masuk di situ. Ini kan kita menjelaskan. Anak muda tadi juga sebenarnya dia menganggap dirinya sudah memenuhi syarat menjadi warga kerajaan surga karena dalam menurut dia berbuat baik bisa masuk di situ. Tapi Tuhan mengatakan jualah harta dan ikutlah saya. Ternyata anak muda itu tidak ikut ya. Keterangan beberapa Injil ya dari Matius, Markus dan Lukas, dia tidak ikut. Lalu bagian ini juga orang-orang yang melayani Tuhan, sini paling gampang disebut maromak. Tapi apakah hidupnya ada lahir baru, ada pertobatan, ada penyangkalan diri? Nah, itu kan satu pertanyaan yang besar. Nah, di sini kita akan jumpai lebih mengerikan lagi bahwa orang-orang yang melayani Tuhan, yang mampu mengadakan mujizat, menyembuhkan orang dan lain sebagainya, Tuhan mengatakan pada akhirnya, aku tidak mengenal engkau. Ya, hanyalah engkau yang melakukan perbuatan jahat. Nah, ini menjadi awasan, menjadi peringatan bagi kita. Ya. Nah, berikutnya, untuk menjadi warga kerajaan Allah, yang kita harus ingat bagaimana kita harus lahir baru, ya tadi ya, ada pertobatan, ada penyangkalan diri. Ya. Lalu kita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Ya. Mengikut Tuhan dan melayani. Saudara, semua yang saya sebutkan ini pasti bagi kita memang tidak sulit lagi seperti apa yang katakan Rasul Paulus untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kita hari-hari. Ya, karena kita sudah lahir baru. Ya, kita sudah dalam pertobatan. Kita menyangkal diri. Kita pun mau bertumbuh dalam iman kita melayani. Tidak sulit bagi kita karena kita ada di dalam syarat-syarat tadi. Hidup masih sementara di
jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sebenarnya terjemahan NIV juga cukup mendekati, ya kan? Join with other in following my example, ya. Bergabunglah dengan yang lainnya dalam mengikuti teladanku. Teladan apa yang Paulus miliki? Yaitu teladan dia menjadi pengikut Kristus, pelayan Kristus, hidupnya untuk Kristus. Ya, seperti itu, ya. Nah, itu yang ada dalam diri Paulus. Dan mirip juga sebenarnya kalau kita perhatikan di ayat yang 18, 19 itu, ya. Kontras sekali, ada perlawanan antara 18, 19. Bagaimana orang-orang yang hidup dengan duniawi ini. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Lalu makanya oleh sebab itu ayat 20 itu beralih, ya, bahwa karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita tadi, ya? Bagaimana kita bisa menjadi teladan? Yang pertama kita harus tahu setia Tuhan, itu udah jelas, ya. Kalau kita setia Tuhan, ya kita hanya bisa nyebut-nyebut atau kita punya keinginan saya mau diberkati. Kalau kita tidak setia, meskipun kita diberkati, kalau kita tidak setia, seperti apa yang kita terima di cerita tentang orang-orang yang mengadakan mujizat, orang-orang yang melakukan menyebutkan nama Tuhan, akan disebut oleh Tuhan menyalah ke pembuat kejahatan, dan Tuhan tidak mengenal kita. Yang berikutnya, yang kedua, selalu dekat Tuhan. Ini penting sekali. Kalau di Mazmur 26 ayat 2 di sana, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah atau dekat Tuhan aku tenang, aman. Meskipun kalau Mazmur 23, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut bahaya, karena ada Tuhan besertaku di sana. Ya. Dekat Tuhan, iblis pun menjauh, iblis pun takut. Ini penting sekali untuk kita sadari, imani. Ya. Kalau kita mengatakan saya ini warga negara ini, berarti saya ikuti dong aturan negara. Saya menjadi warga negara Timor Leste, saya menjadi warga negara Indonesia, saya ikuti aturan-aturan semua itu supaya saya mendapatkan hak-haknya saya, dan saya juga mendapatkan kewajiban-kewajiban saya seperti itu. Nah, berikutnya kita juga ayat 3, kita juga harus bergantung kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan memfilter, ya, memberikan konsep dasar iman kita yang benar. Jadi bukan ketika saya percaya Tuhan, ya sudah lepas, saya tidak perlu lagi belajar firman Tuhan, saya tidak perlu dengar firman Tuhan, karena saya sudah selamat, karena saya sudah memiliki surga. Tidak seperti itu. Ya. Seperti apa yang dikatakan Mazmur 119 ayat 99, coba kita baca sama-sama. Mazmur 19 ayat 88, ya. Mazmur yang cukup panjang. Kita akan baca sama-sama di sini, ya. Menjadi doa kita. Sipen jipat Yusuf jipat Iweno jipat Pakji. Mazmur 119 ayat 88. Kita baca sama-sama, ya. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. Kalau sudah dapat, mari kita baca sama. 1, 2, 3. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Firman Tuhan ini diberikan kepada kita untuk kita belajar dan diajar. Ya. Maulah kita diajar, maulah kita belajar. Ya. Ini memerlukan satu iman yang dimana kita haus akan Tuhan, haus akan kebenaran firman
akan menolong kita mengatasi persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita ya. Mengatasi segala keinginan-keinginan dunia ini ya. Rasul Paulus sangat sedih karena nanti akhirnya mereka akan menuju kebinasaan. Sekarang kita mulai koreksi di dalam diri kita, apakah kita sudah lahir baru, apakah sudah pertobatan, apakah sudah kita menyangkal diri, lalu kita mengikut Tuhan dengan setia. Nah, itu harus kita renungkan ya. Kemudian setelah itu tidak sulit bagi kita untuk akan menjadi teladan ya. Kekuatan itu ada karena Tuhan memberikan kemampuan di situ kan. Lalu bagaimana kita untuk mempertahankannya supaya kita tetap menjadi teladan itu, kita tetap setia kepada Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Kita menjadi standar ganda ya, kewarganegaraan ganda. Di dunia ini kita masih, saya sebagai warga negara Indonesia menjadi warga negara Indonesia yang resmi ya. Kemudian setelah saya percaya Tuhan, saya juga apakah hak saya, apakah akses saya, apakah saya pantas atau boleh bisa masuk dalam kerajaan surga. Apakah kita dapat melihat, kalau seperti apa yang dikatakan, jangankan melihat, masuk pun, tinggal pun tidak bisa untuk orang berdosa ya. Orang berdosa tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu ketika kita masih hidup, kita harus ingat baik-baik bahwa hal itu akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi ketika kita mau setia kepada Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, dekat firman Tuhan, maka sampai akhir hidup kita, ketika kita bertemu kerajaan surga, bukan hanya kita bisa melihat, bukan kita bisa masuk saja, tetapi kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Karena dari mana Tuhan Yesus itu berasal, di situ juga kita akan bersama-sama dengan Kristus. Nah, apakah kita ini warga kerajaan surga atau dua-dua, kerajaan surga, kerajaan dunia? Nah, kerajaan warga negara Timor Leste, warga negara Indonesia, warga negara surga. Tuhan memberkati kita, menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami